Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review IEM atau earphone KZ EDX Pro. Earphone ini saya dapatkan dengan harga Rp70.000 dan di video ini saya akan review dan menjelaskan kenapa kalian jangan beli handset counter. Mending beli yang agak mahalan dikit dan salah satunya itu seperti KZ EDX Pro ini. Dari kardus, ini hanya ada gambar earphone-nya itu sendiri. Tidak ada gambar waifunya. Kardusnya tuh gak wangi-wangi. Ini KZ bukan bulan jatuh yang dusnya itu wangi-wangi, ada karakter animenya. Dus KZ ini bau, ini cuman gambar handset aja, gak ada waifunya. Di dalamnya kalian mendapatkan IEM-nya dan juga kabel yang harus kalian pasang sendiri dan juga ear tip atau karetnya. Hati-hati pas pasangnya, jangan sampai kebalik. Untuk desain dan build quality, EDX Pro ini memiliki desain yang menurut saya cukup bagus untuk IEM di harganya dan juga sangat menampakkan merek KZ-nya. Untuk material, IEM ini menggunakan full plastik seperti muka artis K-pop yang oplas. Plastik yang digunakan cukup baik dan tidak seperti handset counter yang gampang rusak dan build quality-nya tuh ampas. Untuk kabel, ini menggunakan kabel copper yang jauh lebih kuat dibandingkan kabel handset counter. Jadi kemungkinan besar akan lebih awet dibandingkan handset counter yang baru seminggu udah putus. Untuk sound quality ini bersifat subjektif. Kuping orang beda-beda, jadi opini ini tuh menurut kuping saya. Buat yang bukan audiophile, saya cuma punya satu kata, singkatnya jauh di atas handset counter pinggir jalan kualitas suaranya itu. Dan bagi kalian yang biasa sama handset counter, mungkin ngiranya ini tuh serasa di konser saking bagusnya. Bagian selanjutnya mungkin hanya bakal dimengerti oleh audiophile. Saya tes menggunakan HP dan juga portable DAC. Walaupun ini IEM murah, tapi jika dicolok DAC suaranya lebih baik dan improve. Jadi source bagus itu tetap perlu. Oh ya, ini IEM ini tuh mudah banget di drive pakai HP. Jadi pakai HP juga udah cukup sebenarnya dan juga cukup bagus suaranya. Ini juga sensitif sekali, jadi bagi yang lubang earphone-nya kotor atau banyak noise-nya bakal kerasa noise-nya. Biasanya itu bakal kerasa kalau dicolok PC atau laptop yang grounding-nya kurang baik atau sebagian HP. Seperti HP yang saya gunakan buat tes, saya merasakan ada noise saat tidak setel lagu apa-apa. Untuk bass, kualitasnya cukup baik dan dari kuantitas ini tuh cukup besar dan juga agak boomy. Kalau kalian suka DJ Indo atau koplo ini bakal cocok, tapi agak-agak kurang kalau kalian suka lagu vokalan karena kadang bassnya tuh nutupin vokalnya. Dan kecepatan bassnya juga sedikit agak lambat, jadi kurang cocok buat lagu rock. Tapi bassnya itu jauh banget dibandingkan handset counter. Handset counter tuh bassnya kadang goib atau malah aneh, suara bassnya tuh jelek. Sedangkan bassnya yang dimiliki oleh EDX Pro ini tuh cukup bagus banget, apalagi kalau dibandingkan sama handset counter. Untuk vokal agak-agak sedikit tertutup bass, tapi cukup jernih untuk di harganya. Tapi ya menurut saya agak-agak kurang tebal dan kurang wangi vokalnya tuh. Tapi kalau dibandingin sama handset counter pinggir jalan, ini tuh jauh lebih bagus. Vokal di handset counter tuh tipis banget, udah itu shouty parah, kayak serasa diteriakin sama penyanyinya. Yaitu suara vokalnya handset counter tuh kadang malah kayak robot 8 bit suaranya itu jelek. Tapi kalau di EDX Pro ini masih kerasa seperti suara manusia suaranya tuh. Jadi jauh lah dibandingkan handset counter, udah beda kelas. Untuk treble ini agak buntung dan juga sedikit metalik treble-nya seperti ciri khas KZ. Untuk kuantitas treble ini cukup tinggi atau bright, tapi dari ekstensinya itu tidak sebuntung handset counter yang treble-nya itu goib seperti mobil SMK. Jika dibandingkan dengan handset counter, treble di EDX Pro ini jauh lebih kerasa. Treble tuh yang nah itu lebih kerasa dibandingkan di handset counter yang itu tuh gak ada goib. Dan dari imaging dan teknis ini biasa aja, gak bagus tapi gak jelek-jelek banget juga. Kalau dibandingin sama handset counter ya jelas beda jauh pastinya. Handset counter tuh asbun dan gak ada detailnya sama sekali. Minimal kalau kalian pakai ini EDX Pro ini, suara goib yang kalian gak denger di handset counter tuh bakal keluar. Handset counter tuh jelek banget teknisnya. Banyak suara goib yang gak bisa kalian dengar.
Dan terakhir untuk suara mic-nya, saya akan langsung tes suara mic-nya dan dibandingkan dengan mic yang saya pakai, dan juga saya bandingkan juga dengan mic handphone atau HP. Jadi kemarin saya beli topi karena saya malas. Saya beli topi di orang yang malas jualan. Akhirnya setelah saya beli, ya saya beli gak nyolong kayak coklat Alfamart. Saya pakai itu topi dan saya langsung menjadi malas. Setelah itu, saya beli sepatu karena saya rajin. Saya beli sepatu di orang yang rajin jualan. Akhirnya saya pakai itu rajin, dan ternyata benar saya menjadi rajin karena pakai sepatu. Tapi saya pakai topi juga, jadinya netral, gak malas dan gak rajin. Setelah itu, saya pulang menggunakan motor karena saya tahu. Untuk mengendarai motor, perlu mengetahui cara menggunakan motor. Buat kalian yang nggak tahu, motor itu tahu kalau bahasa orang postingnya. Sayangnya, saya aslinya nggak bisa mengendarai motor karena ini cuma dongeng aja kayak Satria Gundam Hitam. Kesimpulannya, ini cukup baik di harganya dan pastinya jauh banget dibandingkan handset counter pinggir jalan yang asbun dan merusak telinga. Jadi daripada kalian beli handset counter 15.000 setiap minggu karena suka mati sebelah terus ya, lebih baik tabung dikit dan beli earphone yang agak mahalan dikit seperti EDX Pro ini. Untuk pilihan lain selain KZ EDX Pro ini ada yang lain seperti TRN MT1, AK6 Pro dan juga J Kali MN. Dan KZ EDX Pro ini cukup kompetitif di harganya dan juga worth banget. Apalagi kalau kalian pindahan dari handset counter. Jadi kalau kalian ada uang 70.000 dan masih pakai handset counter pinggir jalan, lebih baik buang aja itu handset counternya dan langsung beli IM ini karena suaranya itu beda jauh, beda kelas dibandingkan handset counter. Bahkan banyak yang bilang IM ini tuh serasa di konser. Saking bedanya gitu, saking bagusnya kalau dibandingin sama handset counter. Padahal sebenarnya kalau di kelas audiophile ini tuh biasa aja, tapi kalau dibandingkan sama handset counter itu udah beda kelas, udah kayak langit dan bumi bedanya. Ya semoga review ini bermanfaat, terima kasih. Jangan lupa buang handset counter kalian yang bau terasi menjijikan itu. Bye.